Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Desi di Belajar Bareng Bu Desi. Kali ini Bu Desi bersama teman-teman yang cantik-cantik, yaitu Mbak Suci dan Mbak Intan. Nah, anak-anak siap belajar bersama kita? Nah, anak-anak, hari ini kita sudah memasuki bab 2, harmoni dalam ekosistem. Topik A, memakan dan dimakan. A1, rantai makanan. Tujuan pembelajarannya menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Pada pembelajaran kita hari ini, alur tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengenali jenis-jenis makhluk hidup. Yang kedua, mengenali pengertian ekosistem. Ketiga, mengidentifikasi cara makhluk hidup memperoleh energi. Yang keempat, menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan. Dan yang kelima, membuat diagram rantai makanan. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Oke, let's go. Kemarin aku lihat di televisi ada belalang dimakan ular. Kasihan sekali ya belalannya. Tapi kalau ular itu tidak makan belalang, lalu bagaimana dia bisa hidup? Hei Intan, kamu lagi mikirin apa sih? Apa jangan-jangan kamu masih kepikiran tayangan di TV kemarin tentang hewan-hewan itu? Iya sih Ci, aku masih kepikiran kenapa ya ular tega memakan belalang. Tapi kasihan juga ular, bisa kelaparan kalau nggak makan. Nah itu dia, aku kemarin sempat baca-baca buku IPAS, bab memakan dan dimakan. Di sana ada pembahasan tentang itu, tapi aku belum begitu paham. Oh ya, hebat sekali kamu sudah baca materi itu. Bagaimana kalau kita tanyakan ke Bu Desi saja? Yuk, aku juga udah gak sabar pengen tahu jawabannya. Assalamualaikum Bu Desi. Permisi. Waalaikumsalam. Wah, menarik sekali. Kebetulan hari ini kita akan belajar tentang materi itu. Setelah bel berbunyi, nanti langsung masuk ke kelas ya. Akan Bu Desi beritahu alasannya. Baiklah anak-anak, tadi ada teman kalian yang bertanya-tanya mengenai peristiwa memakan dan dimakan pada hewan. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi dalam suatu ekosistem? Nah, sebelumnya kalian harus paham dulu ya bahwa makhluk hidup di bumi ini dibagi menjadi 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiganya saling berinteraksi dalam satu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Ada yang bisa menjawab? Saya akan coba jawab. Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan hewan lain atau tumbuhan langsung dari alam tanpa diolah dulu. Karena kemarin saya lihat di TV ular sedang memakan belalang. Masya Allah, luar biasa jawaban Intan. Benar sekali, hewan akan memakan hewan lain atau tumbuhan untuk memperoleh energi. Nah, sedangkan tumbuhan akan memperoleh energi dari proses fotosintesis. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Sekarang, coba kalian amati hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini. Tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut produsen. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi di sini. Kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian elang adalah hewan pemangsa atau predator. Elang memakan kelinci untuk mendapatkan energi. Di sini elang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Gambar tersebut merupakan contoh yang menunjukkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Sederhananya, kita bisa menggambarkan hubungan ini dalam bentuk rantai makanan seperti berikut. Rumput dimakan kelinci dan kelinci dimakan oleh elang.
Lalu bagaimana dengan elang? Siapa yang memakannya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Kalau dari buku yang saya baca, elang merupakan pemangsa paling akhir. Artinya, ia tidak akan dimakan oleh hewan lain. Lama-kelamaan, dia akan mati dan menjadi bangkai. Lalu, bangkainya akan membusuk dan menjadi pupuk tanaman. Luar biasa, jempol untuk kalian berdua. Benar sekali, dalam rantai makanan, elang disebut sebagai konsumen paling akhir. Bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya, hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya, mereka mati karena waktu, bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan atau diburu oleh manusia. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan adanya dekomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Oh iya, Bu, ada tidak contoh-contoh rantai makanan yang lain? Kita jadi ingin tahu banyak tentang rantai makanan ini. Tentu saja ada banyak. Bu Desi akan jelaskan satu persatu ya. Kalian bisa siapkan buku catatan untuk menulis contoh-contoh rantai makanan. Yang pertama, contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Fitoplankton sebagai produsen yang dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian, zooplankton dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu hewan yang berukuran kecil yang ada di laut. Dan yang terakhir sebagai konsumen tingkat 3 adalah burung pelikan. Contoh rantai makanan berikutnya, pohon akasia dan rumput-rumputan yang dimakan oleh seekor gajah. Rantai makanan ini tidak selalu memiliki urutan dan proses yang panjang. Ukuran gajah dewasa yang besar membuatnya tidak memiliki predator alami. Contoh rantai makanan berikutnya, anak-anak tahu dengan cacing tanah kan? Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa cacing tanah merupakan salah satu contoh dari dekomposer atau pengurai. Namun, cacing tanah ini bisa juga masuk dalam siklus rantai makanan sebagai konsumen 1 yang memakan daun mati dan dimakan oleh burung sebagai konsumen 2. Yeay, aku sekarang paham apa saja istilah-istilah yang ada di rantai makanan. Ada produsen, konsumen tingkat 1, 2, 3, konsumen puncak, dekomposer, dan lain sebagainya. Aha, sekarang aku jadi tidak penasaran lagi. Kenapa ular harus memakan belalang? Ternyata hal tersebut merupakan proses yang biasa terjadi di alam, yang bisa disebut dengan rantai makanan. Good job anak-anak, kalian sudah menyimpulkan materi hari ini dengan luar biasa. Nah, untuk tugas di rumah, coba gambarkan rantai makanan secara lengkap yang menjadi bagian dari ular dan belalang tadi. Jangan lupa untuk menggambar secara lengkap semua bagiannya, mulai dari hewan, tumbuhan, matahari, dan dekomposer. Lalu berilah label peran dari setiap komponennya. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.